Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang kemuliaan apakah diukur dari kekuasaan, harta, ataukah ilmu. Ini bagian dari video sebelumnya. Kita lihat apakah kekuasaan itu sangat berarti bagi kita. Apakah semakin berkuasa semakin mulia kita? Apakah ada ajaran Islam untuk kita berkuasa seperti yang sering didengungkan oleh sebagian umat Islam bahwa perlu adanya khalifah Islam atau khilafah Islamiyah yang menguasai seluruh banyak negara dan sebagainya. Kita lihat dan sudah diharapkan sudah mengerti pada tahap ini bahwa mengabdi hanya kepada Allah itu berarti kita harus mencek semua istilah-istilah yang pernah kita dapatkan, yang istilah itu bernafaskan Islam, kepada versinya Allah, yaitu Quran. Apakah istilah tersebut diajarkan oleh Allah atau tidak? Jika diketemukan istilah tersebut, maka kita kembalikan secara nama maupun makna kepada versinya Allah. Jangan sampai kita dari segi istilah saja kita sudah tidak menemukan di dalam Al-Quran, apalagi ajarannya, apalagi pengamalannya. Demikian. Jadi kita runut istilah khalifah Islam yang diperjuangkan oleh sebagian umat itu benar-benar apakah dari akarnya, dari istilahnya ada atau tidak. Ini kita merujuk pada dasarnya pada surat An-Najm surat ke-53 ayat 23. Di sana dikatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama atau istilah-istilah yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan keterangan apapun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi jelas ini ayat, kita harus waspada terhadap semua istilah yang pernah kita dapatkan, yang pernah diajarkan kepada kita dari bapak-bapak kita. Bapak-bapak itu bisa ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, atau dan sebagai guru-guru kita harus cek kembali kepada Quran. Apakah Allah menurunkan suatu keterangan tentang hal istilah tersebut? Lalu di surat Al-Maidah, surat kelima ayat 117 dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku dalam hal ini Isa bin Maryam tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku adalah menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha penyaksikan atas segala sesuatu. Di sini Nabi Isa tidak berani mengatakan sesuatu di luar apa yang diajarkan Allah kepadanya. Jadi kita harus mengikuti jejak para nabi, yaitu tidak berani membuat-buat istilah atau ajaran yang tidak Allah ajarkan kepada kita. Lalu di surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 44 sampai 47 dikatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad SAW mengadakan sebagian perkataan atas nama kami,
niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ini lebih tegas lagi, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berani membuat-buat istilah yang mengatasnamakan Allah. Dia harus mengatakan apa yang benar-benar diajarkan hanya oleh Allah. Jadi dia tidak berani berada atau mengatakan sesuatu di luar Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, maka dia tidak berani untuk membuat-buatnya atau mengada-ngadakannya. Maka kita harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi jangan katakan atau membuat istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Mari kita cek istilah Khalifah Islam atau Khilafah Islamiyah ada atau tidak di dalam Al-Quran. Kita lihat di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30. Di sana tidak ada kata fil ardi khalifah Allah. Fil ardi khalifat Allah, tidak ada. Yang artinya di bumi khalifah atau pengganti Allah. Tidak ada. Juga tidak ada kata fil ardi khalifatal Islam, di bumi khalifah atau pengganti Islam. Yang ada adalah kata fil ardi khalifah, di bumi khalifah pengganti. Kita lihat ayatnya lebih lengkap. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini dilihat yang ditebal dengan garis dan berwarna merah, itu hanya kata khalifah, tidak ada kata khalifatullah atau khalifatul Islam. Khalifah saja. Lalu di surat 38, surat Shad ayat 26. Tidak ada kata khalifah fillah yang artinya khalifah di Allah. Ini kurang pantas ini juga. Khalifah fil Islam juga tidak ada khalifah di dalam Islam. Yang ada khalifah fil ard, khalifah di bumi. Kita lihat surat lengkapnya atau ayat lengkapnya. Wa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Di sini yang ditebalkan itu katanya khalifatan fil ard, khalifah di muka bumi. Jadi tidak ada khalifatan fillah atau khalifatan fil Islam. Jadi hanya atau khalifatullah fil ard, khalifatul Islam fil ard. Tidak ada kata-kata seperti itu. Lalu di surat Yunus surat 10 ayat 73. Itu tidak ada kata khalaifillah atau khalaifallah. Tidak ada kata khalaifil Islam. Khalifah Allah tidak ada, khalifah Islam tidak ada. Yang ada hanya kata khalaif, khalifah. Kita lihat di ayat lengkapnya. Fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa
wa aghraqna alladziina kazzabu biayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzarin. Mohon maaf. Lalu mereka mendustakan Nuh alaihissalam. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu khalifah-khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Jadi hanya kata khalaif yang artinya khalifah-khalifah. Lalu di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165. Tidak ada juga kata khalaifallah, khalaifal Islam. Yang ada khalaifal ard. Kita lihat ayatnya. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak ada kata khalaifallah, khalaifal Islam, yang ada khalaifal ard. Lalu kita lihat di surat Fatir 35-39 ayat 39, di surat Yunus 10-14. Di sana tidak ada kata khalaifi fil ard atau khalaifa fillah. Yang ada tidak ada juga kata khalaifa fil Islam. Khalifah-khalifah di Allah, khalifah-khalifah Islam itu tidak ada. Yang ada khalaifa fil ard. Kita lihat di surat Fatir 35-39. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufru wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang kafir tidak lain hanyalah menambah kerugian mereka belaka. Jadi di sini kata-katanya hanya khalaifa fil ard. Tidak ada kata khalaifa fillah atau khalaifa fil Islam. Tidak ada kata-kata Allah dan kata-kata Islam yang disanding dengan kata khalaif. Lalu surat Yunus 10 ayat 14. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti mereka di muka bumi sudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Sekali lagi, di sini hanya kata khalaifa fil ard. Lalu di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 69 itu tidak, dan 74 hanya tidak ada kata khalafa Allah atau khalafa al-Islam. Khalifah-khalifah pengganti-pengganti Allah tidak ada, khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti Islam ada, tidak ada. Yang ada hanya khulafa. Oh, mohon maaf. Di sini tidak ada kata khulafa Allah atau khulafa al-Islam. Yang ada hanya kata khulafa. Dikoreksi penyebutan Arabnya. Kita lihat surat 7 ayat 69. Awa'ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin fazadakum fil khalqi basta fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun.
Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu semua sebagai khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Khulafa, di sini ada kata khulafa. Tidak ada kata Allah atau Islam disandingkan dengan kata khulafa. Jadi tidak ada kata khalifah-khalifah Islam, tidak ada kata khalifah-khalifah Allah. Sama dengan surat Al-A'raf ayat 74 juga berbunyi sama. Ya, ini saya persingkat sama kira-kira maksudnya. Lalu kita lihat lagi di surat An-Naml 27 ayat 62. Itu juga tidak disebut khulafa Allah atau khulafa al-Islam. Khalifah-khalifah Allah tidak ada, khalifah-khalifah Islam tidak ada. Yang ada adalah khulafa al-ard, khalifah-khalifah bumi. Kita lihat ayatnya, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Qalilam ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah-khalifah bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Di sini sekali lagi tidak ada kata khulafa Allah atau khulafa al-Islam. Yang ada khulafa al-ard, khalifah-khalifah bumi. Jadi kita simpulkan bahwa tidak ada istilah-istilah ini dalam Quran. Khulafa Allah yang artinya khalifah Allah, tidak ada istilah khulafa al-Islam, khalifah-khalifah Islam. Juga tidak ada khulaifallah yang artinya juga khalifah-khalifah Allah, tidak ada khulaifal Islam, khalifah-khalifah Islam. Tidak ada juga istilah khulaifah fillah yang artinya khalifah-khalifah di Allah, atau khalifah fil Islam, tidak ada khalifah-khalifah di Islam. Lalu tidak ada khalifata fillah, khalifah di Allah, tidak ada. Tidak ada istilah khalifata fil Islam, khalifah di Islam, tidak ada. Tidak ada juga khalifatallah fil ard atau fil ard khalifatallah, tidak ada. Di bumi khalifah pengganti Allah, sangat aneh sekali. Atau fil ardi khalifatal Islam, di bumi khalifah atau pengganti Islam. Jadi semua istilah seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran justru itu. Jadi kesimpulannya, dalam tidak adanya istilah ini, itu bisa disimpulkan bahwa kata khalifah tidak pernah disandingkan dengan kata Allah, tidak pernah disandingkan dengan kata Islam. Jadi nggak ada istilah khalifah Islam atau khilafah Islamiyah. Yang ada justru kata-kata khilafah atau khalifah itu disandingkan dengan bumi. Seperti kata khulafa al-ard, khalifah bumi, atau khulaifal ard, khalifah-khalifah bumi, atau khulaifah fil ard, khalifah-khalifah di bumi, atau khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti. Fil ardi khalifah, di bumi khalifah atau pengganti. Justru jadi kata khalifah itu erat kaitannya dengan bumi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata tidak ada istilah-istilah itu dalam arti kata khalifah yang digandeng langsung dengan kata Allah atau kata Islam di dalam Quran. Jadi mengapa begitu diperjuangkan sedangkan istilah saja tidak ada khalifah Islam itu? Bukankah jadi sia-sia amalnya? Jadi kembalikan secara nama ataupun makna kepada versinya Allah atau Al-Quran. Karena itu yang benar. Karena Al-Quran adalah Al-Haq. Al-Quran itu adalah
kebenaran. Sudah cukup tiap diri manusia Allah beri gelar dengan khalifah. Itu sudah gelar yang sangat tinggi. Kenapa kita tidak mensyukuri gelar yang sangat tinggi dari Allah? Tidak cukup puaskah pemberian Allah tersebut sehingga membuat atau mengadakan istilah-istilah baru atau mengejar sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Kita tutup dengan ayat Al-Baqarah ayat 259 ini jadi peringatan kita juga bahwa fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Ini peringatan keras dari Allah bahwa jangan sekali-kali kita mengganti perintah atau istilah yang telah Allah ajarkan. Karena itu Allah akan menilai kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan menilai kita sebagai orang-orang yang fasik. Nauzubillah min zalik. Demikian, silakan kita diskusikan masalah ini dengan menuliskan komentar di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.